Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan tahsin kita pada pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan pada surah Al-Fajri dari ayat 17 sampai dengan ayat 22. Sebelum kita membahas hukum tajwid yang ada pada surah tersebut, kita bacakan dulu dengan tajwid yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa يأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا Kalla bal la tukrimunal yatim. Pada kata balla, balla di sini merupakan idgham yang mutamathilain karena huruf lam berjumpa dengan huruf lam, yaitu pada mereka merupakan huruf yang satu makhraj dan satu sifat. Maka balla diidghamkan pada huruf kedua. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kemudian tuk juga sama dengan fa'akramah. Artinya mereka mempunyai sifat syiddah dan hamas. Kita baca tuk, ditahan dulu, kemudian baru dilepaskan untuk menghasilkan sifat al-hamsu, yaitu sifat mengalirnya nafas. Tuk, tuk, tuk tukrimunal yatim. Pada kata mim berjumpa dengan waw, mu. Memang mim itu makhrajnya di khayshum ataupun di hidung. Namun waw bukan. Waw merupakan makhrajnya berada di jauf ketika dia menjadi huruf mad. Maka jangan kita baca tukrimu, itu salah. Yang benar adalah tukrimu. Ya. Pertama dia khayshum, gunnah. Kemudian ketika kita panjangkan dengan waw, dia beralih menjadi huruf yang keluar dari jauf. Kemudian pada kata al-yatim, ta berjumpa dengan ya, kemudian diakhiri dengan mim. Jadi bacanya adalah al-yatim. Jadi gunnahnya di akhir. Kita sering melakukan kesalahan membaca al-yatim. Itu tidak boleh. Yang benar adalah al-yati. Ti karena ya al-jauf, di rongga mulut. Al-yatim. Kemudian wala tahadduna ala ta'amil miskin. Pada kata tahaddu ada mad lazim mutsaqqal al-kalimi. Jadi mad lazim itu adalah mad yang paling panjang di antara yang lainnya, yaitu mad yang panjangnya 6 harakat. Jadi pada kata ini yang pertama kita perhatikan adalah mad lazim panjangnya wajib 6 harakat. Kemudian juga dia di sini ada nabrah. Apa itu nabrah? Ketika kita menaikkan suara daripada yang biasanya. Wala Jadi dari perpindahan ha ke dhad kita nabrahkan. Jadi ada beberapa tempat yang dinabrahkan atau dinaikkan suara. Salah satunya adalah ketika berjumpa dengan mad lazim mutsaqqal kalimi. Atau contoh yang lain, waladhdallin, al-haqqah, wala tahadduna ala ta'amil miskin.
Pada kata al-miskin, kita perlu ulang di sini. Sin merupakan huruf ar-rikhawah. Sempurnakan dulu al-miskin. Kemudian kin, jangan sampai masuk ke hidung karena kita akan memasukkan ke hidung kin ini nanti di ujung. Al-miskin, al-miskin. Baik, selanjutnya wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Pada kata wa ta'kulu, huruf hamzah disukunkan dan hamzah merupakan huruf yang syadid ataupun dia huruf syiddah, yang mana huruf tersebut adalah huruf yang suaranya tidak mengalir ketika kita membaca huruf tersebut. Maka wata kulu bukan wata kulu, wata kulu naturata, kemudian naturata, ta juga sama dengan hamzah, mereka sama-sama mempunyai sifat tertahannya suara. Naturata, aklallamma, kaf juga sama merupakan huruf yang syiddah yang tertahannya suara, namun kaf berbeda dengan hamzah. Kaf di sini dia mempunyai huruf mempunyai sifat, yaitu sifat alhamdu, yaitu mengalirnya nafas. Maka kita datangkan dulu sifat syiddahnya ak, kemudian kita lepaskan makhrajnya, lahirlah sifat alhamd. Ak la ak 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 lallamma. Kemudian pada kata akla ada tanwin berjumpa dengan lam. Jika tanwin ataupun nun mati berjumpa dengan lam, maka hukumnya adalah idgham bighairi gunnah ataupun idgham bila gunnah. Jadi kita baca huruf tersebut tidak dalam keadaan mendengungkan suara di hidung, namun cukup mengalihkan makhraj dari nun menuju ke makhraj ilahnya, yaitu makhraj lam. Aklallamma, tidak perlu aklan, cukup aklallamma. Kemudian lamma merupakan mad iwad yang panjangnya adalah 2 harakat. Tentu pemirsa sudah paham apa yang dimaksud dengan 2 harakat. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Wa tuhib juga ba merupakan huruf syiddah, artinya tertahan suara. Wa tuhibbunal, nal di sini nun berjumpa dengan lam. Lam merupakan huruf bainiyah, yaitu di antara, berarti dia bukan di bawah dan juga bukan syiddah. Tuhibbunal, nal di tengah-tengah. Kemudian juga kita perlu hati-hati jangan sampai mengeluarkan nal mala hubban jamma. Kemudian pada kata hubban, nun yaitu tanwin berjumpa dengan jim, hukumnya adalah ikhfa karena jim merupakan salah satu huruf ikhfa. Jadi dibaca hubban, bukan hubban. Jadi jangan ditempelkan lidah kita pada makhraj jim atau pada makhraj nun, namun disamar-samarkan, lidah kita ditarik ke bawah. Hubban, hubban. Lalu juga disertai dengan suwaitun fil fami, yaitu suara yang mulut dan suara yang banyak pada hidung, yaitu dengan gunnah ataupun kita namakan dengan gunnah kamilah, yaitu ketika kita baca hubban, ada kata itu merupakan gunnah kamilah, yaitu gunnah yang sempurna di hidung. Kemudian jamma, di sini ada mim bertasydid. Mim bertasydid merupakan gunnah yang paling sempurna, dia di atas ikhfa. Kalau tadi hubban masih ada suara lewat mulut, kalau jamma semuanya lewat hidung. Jadi seperti kita katakan pertama, hubban itu pada martabat kedua, paling sempurna dan sempurna. Kemudian kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Al-ardu perlu kita
Ketahui di sini jangan sampai kita menebalkan huruf hamzah or. Namun a tetap a, ro tetap ro. Jadi ar. Juga jangan sampai kita memonyongkan mulut ketika membaca ro tebal. Aru, tidak perlu. Aru, cukup al-aru, al-ardi. Dakka. Sama seperti sebelumnya, dia merupakan ikhfa. Kenapa? Karena tanwin berjumpa dengan huruf dal. Karena huruf dal merupakan salah satu huruf daripada huruf ikhfa. Maka caranya sama seperti yang kita jelaskan pada sebelumnya. Kemudian waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka. Wajah merupakan mad wajib al-muttasil. Kenapa? Karena hamzah berada setelah alif dalam satu kalimat, bukan pada kalimat yang berbeda. Kemudian saffan saffa wal malaku saffan saffa. Pada kata saffa kita baca saffan saffa, tidak saffan saffa. Kenapa? Karena ikhfa, kita perlu ketahui dulu, fa merupakan huruf al-ikhfa sebelum fa yang kedua. Fa merupakan huruf al-ikhfa. Di sini tanwin berjumpa dengan huruf al-ikhfa. Huruf ikhfa itu ada yang tebal, ada yang tipis. Maka ikhfa dia mengikuti huruf setelahnya. Kalau setelah ikhfa itu merupakan huruf tipis, maka kita baca tipis. Contohnya dakkan, dakka. Dan jika setelah ikhfa itu adalah huruf tebal, maka kita wajib menebalkan ikhfa itu. Maka kita baca saffan saffa. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa berbagi, lanjut kasih beasiswa? Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.